Jadi seorang menak, yang disebut menak itu disebut bangsawan. Dia yang berpikir, berbuat untuk bangsa. Atau ningrat itu untuk negara, begitu. Bukan dia merasa punya hak istimewa. Karena merasa dirinya punya kekuasaan, merasa dirinya ya punya wewenang gitu kan, tapi ngerasa dirinya tuh ningrat gitu kan, padahal kan ningrat itu sendiri Ya untuk mengejar hak. Makanya kenapa saya bilang ayah itu nggak kemaruk harta segala macam. Begitu. Dulu kalau lebaran atau apa dia bagiin tuh semua, baju, uang segala macam, langsung masyarakat. Kalau ada bencana dia keluarin uang langsung, dan uang sendiri, bukan uang pemerintah Belanda, bukan. Jadi pokok-pokok pemerintahan dalam negeri beliau yang bikin. Oh, beliau yang bikin? Ya, Menteri Dalam Negeri pertama. Iya. Hanya itu? Iya. Dan itu dibesar-besarkan. Sampai sekarang loh. Ya, sampai sekarang. Itu polemik itu. Saya pernah ngegebrak meja tuh di Unpas. Ada kan yang mendahului itu konferensi Malino. Nah, penggagas Malino itu Bapak. Aku salahkan itu pertahankan tanah air. Ya. Pagehan lemah cai itu. Aku salahkan itu. Nah, sekarang kita kalkulasi. Bangsa ini berdaulat tidak? Tidak. Tidak. Beragama aja kita impor. Iya. Iya. Dan menganut agama sini nggak boleh lagi katanya. KTP-nya harus tetap agama impor. Pilih salah satu agama impor. Agama aja tidak berdaulat, apalagi ekonomi, apalagi politik. Iya. Udah nggak berdaulat. Tanah pun lama-lama habis ini. Jadi orang pertama penerima bintang Istirahat adalah Bapak. Bupati atau dalam dan pertama jadi haji. Pertama ya pada saat itu? Iya, tahun 20. Dan di sana ketemu dengan Raja Hejaz waktu itu. Yes. Belum Raja Arab ya, bukan Arab Saudi. Kalau artinya menak ningrat itu apa ya? Ningrat ya. Menak ningrat. Ya. Ningrat itu sebetulnya ningrat. Bukan ningrat, tapi ningrat. Di negara gitu artinya. Jadi bukan artinya. Jadi seorang menak, yang disebut menak itu disebut bangsawan. Dia yang berpikir, berbuat untuk bangsa. Atau ningrat itu untuk negara, begitu. Bukan dia merasa punya hak istimewa. Bagi kita nih ya, justru tanggung jawab yang lebih besar, bukan hak yang lebih besar. Hak apa kita? Tanggung jawab yang lebih besar untuk yang tadi ngomong, yang ngasuh rakyat gitu. Itu sebetulnya. Nah, kita beda dengan kerajaan di mana gitu yang berkuasa seenaknya gitu kan. Jadi tirani, jadi apa. Ya. Di Sunda itu nggak ada begitu. Jajah menjajah aja nggak ada di Sunda itu. Makanya saya heran kalau sekarang lagi dibahas tuh peristiwa Bubat. Iya. Ya. Dulu Gajah Mada katanya sumpah palapa ingin menguasai Nusantara. Itu dari mana dia punya pikiran begitu? Karena menurut filosofi kita, adat istiadat kita tidak ada menguasai wilayah lain. Itu itu baca di kepemimpinan. Bentar. Di kepemimpinan Sunda. Ya. Karena ada yang disebut tidak boleh menguasai wilayah orang lain. Iya. Tidak boleh lama-lama menguasai. Jadi ditaruhkan semuanya kan. Ya. Cukup begitu aja. Jadi tidak dikuasai terus dijajah, dieksploitir, enggak. Iya. Dan itulah konsep pajajaran, kesejajaran yang dibentuk dalam Siliasih. Itu yang namanya Kasiliwangian.
Kasilwangian itu apa intinya? Harmoni. Harmoni. Harmoni itu laras, keselarasan. Bukan keseimbangan. Ya, beda. Keselarasan. Makanya di Sunda mah gamelan aja laras. Gitu. Kan harmoni itu di dalam satu musik umpamanya tidak seimbang kan, ada yang keras, ada yang pelan, segala macam gitu kan. Menjadilah satu harmoni yang indah gitu. Nah hidup pun begitu, mengelola masyarakat segala macam, alam harus begitu dengan harmoni. Ini yang 6 poin itu ya, yang kearifan sosial yang dikembangkan oleh Prabu Siliwangi Ya itu. itu. 6 nilai. Artinya ada yang saya pernah dengar tuh Tesudi ngajajah, Cadu dijajah gitu ya. Ya itu mah jiwa patriotik kan begitu mah. Itu dijajah, mau nggak jajah, yang itu dijajah. Mau ngajajah jeung Tesudi dijajah. Gitu. Ya, ya. Itu kan patokan luar biasa itu. Jadi tadi ada ide apa yang soal negara itu gimana ya? Ya, coba tadi saya tertarik juga ya ketika Ki ngomong mempertanyakan soal ningrat yang tadi dijelaskan sama Aom. Jadi kan ningrat itu bukan yang kemudian punten-punten gitu ya Aom. Karena kan sekarang tuh banyak yang setepak jadi ningrat ya gini Aom. Karena merasa dirinya punya kekuasaan, merasa dirinya ya punya wewenang gitu kan, Punya label. tapi ngerasa dirinya tuh ningrat gitu kan, padahal kan ningrat itu sendiri Ya untuk mengejar hak kan. mengejar hak. Ya hak apa? Hak tentang kekayaan, hak apa? Dia lupa tentang kewajiban. Justru menak itu atau nangirat itu kewajibannya yang lebih besar. Bebannya yang Beban. Bagi kita beban. Makanya kenapa saya bilang ayah itu nggak kemaruk harta segala macam. Begitu. Dulu kalau lebaran atau apa dia bagiin tuh semua. Baju, uang segala macam. Langsung masyarakat. Kalau ada bencana dia keluarin uang langsung, uang sendiri, bukan uang pemerintah Belanda, bukan. Langsung begitu. Nah sekarang kenapa orang-orang di Gunung Halu, di mana masih suka pada datang tuh, waktu Bapak ada tuh. ya. Karena didatengin sama Bapak tuh di Roris lah istilahnya. Ya. Padahal kalau sekarang mereka tuh desa tertinggal. Jarang bupati ke sana. Iya. Dulu Bapak sampai ke pinggir-pinggir dan mereka tuh merasa dilindungi, merasa dihargai sampai selalu datang. Udah Bapak pensiun, udah nggak punya kerjaan apa, mereka datang berapa bulan sekali itu. Sekedar bersilaturahmi gitu. Ya. Dan minta doa. Ya. Biasanya bawa kemenyan, minta didoain. Kalau zaman Belanda, zaman DI itu. Ya. Itu katanya kalau ada DI nyerang, diduruk kata kemenyan teh, dilewatin ke DI itu. Nggak kelihatan gitu ya. Selamat aja bukan. Tingali bablas we Bablas. langsung. Dan Bapak itu kan Biasa. sakti dulu tuh. Ya, ya. Orang gila, orang buta gitu, coba digini aja sembuh. Itu kan. Saya nyaksiin gitu. Orang gila mah ada yang masih bisa dipegang gitu ya. Geus teu naon ceurik urang juga. Oh yang ngamuk-ngamuk mah di kejauhan kasih air, bawa air ke rumah. Seminggu kemudian datang deui teh nu gelot teh urang pancieun. Nu gelot teh ternyata udah sembuh gitu kan. Luar biasa. Ya. Ya, seharusnya kayak gitu. Kepemimpinan itu betul-betul. Dan di Pendopo itu dulu katanya pagi-pagi itu udah penuh botol Botol apa? botol air minta didoakan untuk orang sakit. Iya, iya. Dulu ada dokter mata, dokter Bun di Cipaganti. Iya, itu terkenal. Kalau dia udah nggak sanggup itu dikirimin ke Pendopo, dikasih air. Jadi Aom, kalau tadi dengar cerita Aom, leluhur Aom, ayah Aom, pemimpin yang benar, yang
dicintai rakyat adalah pemimpin yang terlihat dan terasa perbuatannya ke rakyat Ya. kecil. Itu kan. Melindungi dan mengayomi segala macam rakyat gitu kan. Iya. Dan tidak mak itu untuk harta sorongan. Wah, Iya. pokok kan. Nggak ada dulu begitu. Banyak orang korupsi itu semenjak Orde Baru lah. Iya. Udah baru. Sama zaman Bung Karno aja hampir nggak ada orang korupsi. Ada korupsi satu orang di Bandung dulu terkena tuh. Iya. Dia Bandungan tersisih. Apa gitu. Apa nih yang mau korupsi? Tersisih dia tuh. Luar biasa. Kalau sekarang mah Masa gagah nunjuk korupsi teh. Bye bye pakai baju oranye. Padahal bangsat eta teh. Iya. Bangsat duit rakyat. Dan boleh jadi nyaleg deui itu aneh. Padahal orang udah dipidana kan. Iya. Sejauh yang Om tahu terkait soal ya cerita beliau pada masa kepemimpinannya itu, kira-kira hal yang, mohon maaf, kan biasanya kalau yang namanya seorang pemimpin itu kan selalu ada pro dan kontra ya di bawah itu ya. Sejauh ini tuh kontra, anggaplah dari pihak luar itu terhadap beliau itu tuh kontra yang seperti apa sih? Kontra apa dulu masa nggak ada ya. Hampir tidak, nyaris tidak ada ya. Habis tidak ada dari kalangan orang Sunda sendiri mah nggak ada lah. Iya. Sebab mereka sendiri yang minta Iya. Bapak. Bukan Bapak yang pengen jadi pemimpin gitu, enggak. Diminta loh. Jadi waktu jadi oleh negara diminta Iya. oleh rakyat gitu. Di sini kan di video ini kan ada disebutin pidatonya bagaimana beliau. Ya, sampai beliau aja katanya waktu pas pulang dari Mekah itu ya, Om ya, sampai wah masyarakat pada lari gitu ya. Itu mobil nggak boleh jalan, dari mulai pada larang disuruh. Rakyat. Starter acan. Ini nggak boleh dihurungkan, kok disodok dulu rakyat gitu. Berarti di AUM sendiri ini semua kayak apa ya? Sosok figur ini tuh rasa kecintaan sama negeri ini turunkan ya Om ya terus ya. Gimana? Rasa kecintaan sama negeri ini ibaratnya ya sebagai sebuah amanat yang harus dilestarikan ya, berarti kan kecintaan ini. Ya, Anda kan kakak saya yang jadi jenderal, jadi apa? Itu benar-benar mengabdi itu. Yeah. Mereka nggak punya apa-apa. Jenderal, letnan jenderal, mereka kakak saya yang Ahmad, ada yang polisi kan, pada nggak akhir hidupnya tuh semua tidak kaya seperti orang lain lah, biasa-biasa aja. Nggak punya tambang nikel gitu nggak punya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Boro-boro. Boro tambang nikel, tanah wae. tanah keluarga aja, tanah Kaprabon aja. Jadi 4 meter. 4 hektar. Itu kakak saya letnan jenderal Ahmad ya. Waktu sudah pensiun, dia tuh mau ceramah di UI. Mobilnya itu butut, nggak bisa di starter. Sampai akhirnya dia naik kereta api, meninggal di kereta api. Untung supirnya ikut. Udah ditunggu sama mahasiswa di UI. Oh sana api ngiring, tadinya nggak boleh. Untung supirnya ikut. Kang Ahmad itu kencing ke WC gerbong lain, ribut di sana, ada yang pingsan gitu. Ini nyari sana, oh ini jenderal Ahmad, diturunin di Purwakarta, udah nggak bisa apa-apa, diturunin. Ya nggak ada apa-apa di situ, nggak ada mobil, nggak ada apa. Ya akhirnya untung manggil dari Mabes kan, udah dibawa. Sampai gitu tuh. Ya saking bukannya mobil bagus, mobil butut, rumah aja Iya. Nah itu nurun ke anak-anak gitu kan. Bagaimana bersikap tentang kehidupan bernegara ini kan. Semua begitu. Juga nurun juga Om. Ya. Kasetna jeung gagahna. Tah.
Nah, konsep negara ya. Ini kan sebenarnya artinya ketika masuk ke pemimpinan beliau itu kan tidak sesingkat apa yang sekarang kita tanyakan sebetulnya. Ini pasti banyak misteri. Maksudnya banyak yang belum diungkap terkait soal bagaimana membuat konsep konsep kenegaraan ya yang beliau jalankan gitu kan. Yang pasti kalau saya bilang mah, beliau kan Menteri Dalam Negeri pertama. Jadi pokok-pokok pemerintahan dalam negeri, beliau yang bikin. Oh, beliau yang bikin? Ya, Menteri Dalam Negeri pertama. Iya, betul. Sejauh ini, apa istilahnya, peran pemerintah terkait dengan jasa-jasa beliau? Seperti apa? Ada ya. Paling dikasih. Paling dikasih itu, kasih bintang itu sama Soeharto. Piagam doang? Oh. Bintang ini Mahaputra di Perdana. Hanya itu? Zaman Soeharto. Dan dulu pensiun, ya kalau nggak diurusin sama orang lain juga, beliau mah nggak mau ngambil sini gitu, ngurusin. Dan nggak gede pensiun bupati kecil. Kita nggak boleh ngupain sejarah ya Om ya. Moga-moga ini semua bisa mengingat lagi perjuangannya keluarganya Om kan dari Bandung, Buka, semua. Nah, yang paling lucu begini, beliau pensiun, berhenti sebagai wali negara, keluar kan dari Gedung Pakuan kan, nggak punya rumah loh. Nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Bus. Dikasih sama Kuklan, Menir Kuklan, yang direkturnya Bang Denis dulu. Kebetulan sobat itu, bapak tuh. Dikasih rumah di Cipaganti dulu. Yang dulu aja asrama Latimojong tuh sebelahnya toko Cipaganti kan. Tahu. Nah, sebelah kiri itu rumah dikasih. Terus ya itu akhirnya kita pindah lagi, dijual itu, pindah ke Kinang Pananjung dulu. Tapi bapak itu nggak punya rumah. Pensiun jadi. Iya udah pensiun, berhenti dari jabatan wali negara loh. Presiden negara Pasundan. Tapi nggak ada apresiasi gitu ya maksudnya. Wali negara. Dan akibat dari isu boneka Belanda itu banyak yang menjaga jarak gitu kan. Iya. Padahal sudah jelas beliau menentang sekali kan. Iya. Dan itu dibesar-besarkan sampai sekarang loh. Ya sampai sekarang. Itu polemik itu. Saya pernah ngegebrak meja tuh di Unpas. Kenapa saya bilang ini? Saya puterin ini kan, videonya ada. Kenapa nggak ada dari pemerintah yang bikin suatu pengumuman besar aja realitas sejarah ini? Kenapa sampai sekarang masih nggak ada ya Om ya? Ya begini aja lah dulu. Yang memerintah beliau menjadi wali negara kan Bung Karno. Iya. Kenapa nggak dibela sama Bung Karno? Umpamanya Bung Karno bilang, ini saya yang memerintahkan beliau untuk menjadi wali negara. Kan begitu harusnya. Iya. Ini enggak. Sengaja di Quran. Lihat tuh di Museum Sri Baduga. Yang dipajang itu foto-foto bagaimana rakyat Pasundan berdiri di belakang Soekarno dan Hatta, runtuhkan negara Pasundan, bubarkan negara Pasundan. Kan aneh itu kan. Yang merintah itu Soekarno dan Hatta. Tapi itu bubarkan negara Pasundan, berdiri di belakang Soekarno Hatta. Ini soalnya musuh dengan Soekarno Hatta. Aneh kan itu, dan itu tidak ada pembelaan dari Bung Karno-nya sendiri. Bung Karno dan Bung Hatta nggak ada. Tidak ada pembelaan. Nggak dibelain gitu kan. Nggak ada clearance semuanya gitu. Sampai sekarang itu clearance-nya itu nggak ada. Ya biarin aja lah, orang maunya begitu. Apakah artinya itu, mohon maaf, beliau dikhianati? Iya sih, tapi sama siapa dikhianatinya kita? Ya artinya kan yang istilahnya yang mendukung beliau menjadi wali negara Pasundan itu kan juga Bung Karno pada saat itu.
Tapi kemudian terjadi polemik, istilahnya ada demonstrasi, Isu lah gitu. isu gitu kan. Terus kemudian ada demonstrasi untuk supaya agar beliau turun dan membubarkan negara Pasundan pada saat itu. Tapi sama sekali tidak ada penjelasan dari Bung Karno sendiri. Nggak ada. Oh, politik ya, luar biasa ya. Oke, nah Om, ini Saya sih agak getret ke ya kalau istilah bahasa sekarang mah gelo gitu. Maaf. Sok nggak ada gimana? kalau waktu itu maksudnya ada hubungan nggak dengan kerajaan-kerajaan di luar, maksudnya di luar wilayah apa ya Pak? Di Sebutlah Nusantara Indonesia gitu ya. Indonesia. Ada nggak komunikasi dengan kerajaan-kerajaan luar? Selain dengan waktu itu kan dengan kerajaan Arab berarti ya? Ada Belanda juga ada. Belanda juga ada. Semasa beliau ini sering komunikasi dengan kerajaan-kerajaan luar sana? Ya, saya nggak tahu ya waktu itu mah. Tapi yang pasti ya ada sih hubungan dengan luar gitu. Luar biasa. Beliau kan fasih berbahasa asing, Iya, pastinya ya. 5 bahasa asing. 5 bahasa ya Om. Ya, 5 bahasa asing. Wah, Fasih lagi. fasih. oke. Nah, tadi kan kita kan ngebahas tentang negara Pasundan. Ya. Ini kan juga ada sangkut paut dengan konferensi Meja Bundar. Gimana sih yang Om tahu? Ya, hasil dari konferensi benar itu kan tetap Belanda tidak mau mengakui. Ya. Tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia kecuali bentuknya RIS gitu. Nah, kita pun tidak mau jadiin RIS gitu. Tadi kan saya juga sempat dengar Bos Sugi bilang ciri Sabumi cara sadesa itu Iya. kan sebenarnya kan itu juga konsep otonomi gitu ya, otonomi satu wilayah gitu Iya. kan. Dia punya wewenang penuh untuk bagaimana mengelola rumah tangganya gitu kan, rumah tangga negaranya masing-masing gitu kan. Ya sekarang kan otonomi daerah tapi kok ke kabupaten kota jadi. Iya, ada undang-undang federal. Mbahnya Ada federal. undang-undang otonomi daerah, tapi proses implementasinya tetap sentralistik kan, nggak apa ya, absurd ya, Absurd. nggak nyambung gitu kan. Kumang sih maksudnya. Jadi ini tuh hanya sekedar di atas kertas saja, kan gitu ya Om ya? Me aya we gitu, me aya gitu Ya, undang-undang. tapi enak akibatnya itu kan jadi bupati dan penguasa daerah itu kan jadi raja kecil kan sekarang. Iya. Iya. Kadang-kadang bupati itu didengi, gubernur itu didengi. Iya. Nah ini kembali ke konsep negara Pasundan nih, karena kan menarik ya, karena pada saat itu yang menjadi cikal bakal itu kan ya dari KMB itu ya Om ya. Sejauh mana sih gagasan beliau terkait soal konferensi Meja Bundar pada saat itu? Sumbang, maksudnya dalam artian orangnya beliau di konferensi. Saya kurang tahu ya kalau gagasan beliau, tapi ada kan yang mendahului itu konferensi Malino. Nah, penggagas Malino itu Bapak. Oh. Hah? Malah yang pidato pertama itu Bapak. Saya nyakal, saya ada di temen. Nah, pidatonya beliau waktu di Malino katanya. Videonya gitu maksudnya. Naskahnya. Itu bukti Saya mau ambil, keburu meninggal orangnya. Wah, giwer. keturunannya, Om? Ada istrinya ditanyain teh, kalau pindah rumah dia tuh. Jadi ke tumpuk-tumpuk. Nah, si ayahnya itu dulu salah satu menteri di negara Pasundan. Menterinya beliau. Dia pegang itu arsip-arsip. Nah ini kan banyak juga yang nggak tahu tentang konferensi Malino. Kayak gimana Iya, sih? kurang-kurang. Ya saya juga nggak tahu tuh. Orang Nah, kita perlu bongkar nih. Kita cek. Perlu sebab bongkar. sebelum konferensi yang lain, Malino dulu. Ya kemudian Malino itu yang kemudian misalnya apa istilahnya merangsang konferensi-konferensi lain Iya. diadakan gitu ya.
Linggarjati segala macam. Tidak tercatat. Nah, tercatat sih, tapi kurang didalami. Iya, artinya kan secara publikasi juga sangat minim gitu Mas. Minim bisa. Gitu. Jadi kalau saya sih pada akhirnya juga berpikir gini, wajar saja Indonesia seperti ini. Yang mohon maaf carut marut gitu ya, Om ya. Lanjut. Ya karena memang tidak mengakar. Gitu ya. Tidak mengakar. Iya. Dari si budayanya, dari sejarahnya. Kan padahal itu tuh istilahnya apa? Itu tuh inti gitu kan dalam hal membangun masa depan ya negara kita gitu. Iya. Ya wajar jadinya ya Carut marut gitu. Ini banyak banget sebenarnya belum terbongkar kayaknya. Ini kalau Aum nggak keberatan, kita sudahi. Tapi sebelum sudahi kan mungkin ini dari pemirsa, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika Aum nggak keberatan, ke depan mungkin saya akan mengunjungi Aum lagi. Kita coba gali lagi sejarah kita lagi, Aum. Boleh. Jadi semua lebih jelas ke depannya. Setuju nggak Om? Jadi kan ini lebih baik kita ada interaksi dengan para penonton juga gimana gitu. Jadi apa yang para penonton mau tanyakan, keresahan penonton apa akan kita tampung. Nanti kita akan adakan pembicaraan lagi, podcast lagi, vlog lagi. Dan di situ kita ngobrol lagi Om. Karena Boleh. ini masih banyak hal yang harus digali. Iya. Gimana Om? Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sebelum ditutup Om, saya minta tolong ke Om, tolong ada pesan, kesan, ada nggak pesan dan kesan Om? Ya pesannya sih kalau untuk masyarakat Indonesia ya jangan lupakan budaya sendiri lah. Kita sudah terlalu jauh mengadop budaya atau sistem dari luar negeri yang belum tentu cocok buat kita. Iya. Kenapa kita nggak gali aja Iya. apa wawasan dan wawasan kita, Iya. kearifan kita. Iya. Saya kira kalau menurut sejarah kan, menurut catatan-catatan ahli geologi segala macam bahwa Sunda itu ya the lost continent of Atlantis. Iya. Dan di situ telah tinggi budayanya. Iya. Dan itu menyangkut ke Indonesia, ke Sunda terutama. Iya. Sundaland itu kan. Iya. Saya ingat ada buku tentang Atlantis itu. Di situ ada ramalan dari the highest priest, Ramu katanya. Iya. Ramu the highest priest dari Atlantis. Iya. Dia bilang nanti ada sisa bangsa ini, ya bangsa Atlantis itu, Iya. yang tidak menjadi jaya karena apa yang dia tinggalkan dan apa yang dia tanggalkan. Dan apa yang dia pakai, katanya gitu. Iya. Itu tidak jadi jaya. Nah itu harus dikupas sama kita, apa yang kita tinggalin itu. Apa yang kita pakai itu, apa yang kita tanggalkan itu. Iya. Ditanggalkan, terus sampai pakai yang mana. Cocok nggak gitu kan buat kita. Iya. Itu saya kira harus, dan kita harus serah, kita harus yakini Iya. bahwa bangsa kita itu unggul gitu. Iya. Kalau menurut ahli-ahli geologi, apalah, itu sangat unggul. Dan semua itu berasal dari kita. Iya. Baik bahasa, pengetahuan, segala macam agama dari sini. Iya. Itulah, saya kira. Atur nuhun banget loh Om. Ya. Jadi makasih banyak. Karena Kang Gali juga saya tahu sebagai penggiat budaya dan mencintai negeri ini. Minta juga kesan dan pesan. Sebenarnya tadi udah diwakilkan ya, jangan lupakan sejarah, jangan
tinggalkan budaya kita, karena bagaimanapun dasar kita untuk membangun masa depan bangsa kita sendiri ya dengan itu budaya, sejarah, ajaran-ajaran leluhur kita dulu itu sih. Dan ini tantangannya di depan luar biasa. Kita dihadapkan revolusi industri 4.0, big data dan lain-lain. Dan karena perjuangan kita masih panjang, hari ini saya nggak bisa sombong. Karena masih banyak tugas-tugas yang harus kita sama-sama kerjakan. Aku, kami, kita. Guys, Bos Sugi, salam tukang kain. Ciao. Sampai serahayu. Sampai serahayu.